Hari kelima pasca kepergian Marissa Haque selamanya, sang suami Ikang Fauzi seperti diakui putrinya, Bella, tak hanya mengalami susah tidur, tapi juga masih susah untuk makan. Duka yang teramat dalam masih merasuki kalbunya. Hal itu diakui anak Ikang Fauzi di tengah-tengah ziarah ke makam almarhumah Marissa Haque di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan kemarin yang diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Ya, kepergian Marissa Haque yang secara tiba-tiba membuat Ikang Fauzi, anak-anak, bahkan keluarga seperti baru tersadar dari mimpi buruk. Namun sesungguhnya suatu kenyataan pahit yang sulit mereka cerna dan terima. Karena itu, bagaimana bisa memimpikan almarhumah Marissa untuk tidur dengan nyaman pun, Ikang, anak-anak, dan keluarga belum bisa, apalagi tidur dengan lelap. Lantas, bagaimana pula dengan rencana perayaan ulang tahun almarhumah Marissa yang terlanjur direncanakan dengan matang pada tanggal 15 Oktober 2024 pekan depan? Benarkah akan tetap dirayakan? Seperti apa pula duka di wajah Ikang Fauzi saat melakukan ziarah kemarin di pusara istrinya? Benarkah lantaran begitu dalamnya duka yang ia rasakan, Ikang Fauzi sampai kehilangan motivasi untuk hidup dan melanjutkan karirnya di bidang musik sebagaimana selama ini telah membesarkan namanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya sosok orang tercinta memang tidak mudah untuk dihadapi. Demikian pula yang dirasakan oleh musisi Ikang Fauzi pasca meninggalnya istri tercinta Marissa Haque secara tiba-tiba pada tanggal 3 Oktober 2024. Hingga hari kelima pasca kepergian sosok tercinta mereka, Bella, putri pertama pasangan Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa, mengaku dirinya dan adiknya, apalagi sang ayah, masih kesusahan untuk bisa tidur dengan nyaman, apalagi hingga terlelap. Mereka masih belum bisa mencerna dan menerima kenyataan akan kehilangan selamanya sosok orang tercinta mereka secara tiba-tiba. Karena itu, alih-alih bisa memimpikan ia yang telah pergi, untuk tidur saja mereka susah. Lantaran seperti baru tersadar dari mimpi yang tak pernah mereka harapkan dalam hidup, berpisah selamanya dengan sang ibu dan istri tercinta Marissa Haque. Hal itu diungkapkan secara eksklusif oleh Bella dan Ikang Fauzi kepada tim Intens Investigasi kemarin di sela-sela ziarah ke makam Marissa Haque. Enggak sih, susah tidur malah. Susah tidur. Ya, kita masih kesulitan tidur ya. Kita udah berusaha untuk menjalani move on lagi sama kehidupan. Tapi caranya namanya musibah juga tiba-tiba gitu ya. Nggak ada yang siap, belum siap sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain dan ya hidup harus terus berlanjut ya meskipun berat gitu. Tapi ya nanti ke depannya kita mau berencana untuk ngurus dokumen-dokumennya ibu, makamnya juga mau kita percantik lagi pelan-pelan gitu. Ya pokoknya ke depannya ibu makamnya harus cukup lah gitu kan. Ibuku semasa hidupnya kan cantik banget ya, Masya Allah. Jadi makamnya juga harus cantik orang. Aku tidur di tempat ibu meninggal. Posisinya nggak tahu, aku pengen hadapin itu, dan itu bukan orang asing, itu orang paling penting dalam hidup aku. Iya, yang melahirkan. Aku benar-benar tidur 2 hari ini di spot ibu meninggal posisinya. Jadi ayah sebelah sini, kakak di tengah, aku benar-benar di posisi ibu yang tempat aku juga ngelihat ibu udah nggak. Geger pula beredar kabar di sosial media, foto Ikang Fauzi dengan tangan yang tengah diinfus, memperlihatkan kondisinya tengah tidak baik-baik saja. Namun saat dikonfirmasi kepada Ikang Fauzi dan putrinya kemarin, di sela-sela ziarah makam, mereka membantahnya. Diakui bahwa foto yang beredar adalah foto lama. Namun Bella tetap membenarkan bahwa kondisi sang ayah memang sempat drop, namun tidak sampai diinfus.
karena ia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Namun selain mengalami kesulitan, bukan hanya sang ayah, tapi mereka sebagai anak-anak juga masih sulit mencerna makanan karena apa yang mereka alami bagai mimpi yang secara tiba-tiba muncul dalam kenyataan hidup mereka. Kalau drop semuanya drop mas. Maksudnya kesehatannya ayah sendiri kemarin sempat Tapi nggak di infus itu. Enggak sih. Foto lama. Nggak diinfus sama sekali, Nggak ada. masih bisa ya beraktivitas seperti biasa. Cuman emang kita ya shock lah. Ya kita sekeluarga bertiga nggak ada yang enak, makan nggak enak, hidup nggak enak, yang namanya baru dapat musibah gitu kan, nggak ada yang siap. Kita coba untuk menerima dan melihat apa yang diberikan oleh Allah sesungguhnya seperti apa. Proses. Doain ayah saya ya Mbak. Iya, doain ayah ya. Kehilangan banget ayah. Iya. Kayak terguncang gitu loh. Iya. Dia kisah cintanya harmonis gitu loh, tanpa ada gangguan, Iya. tanpa ada kabar miring gitu sih. Emang nggak ada togetherness itu gitu. Iya. Iya, kita akan terus temenin ayah, kita terus jaga ya. harus. Kepergian Marissa Haque ke hadapan Sang Pencipta yang terjadi hanya 12 hari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-62 pada tanggal 15 Oktober, seakan kejutan tak terduga dari rencana Allah atas hidup Marissa Haque, di mana keluarga telah merencanakan perayaan ulang tahun orang tercinta mereka ini di salah satu restoran yang akan diisi dengan acara makan-makan bersama. Rencana perayaan ulang tahun tersebut diungkapkan oleh Bella, putrinya, dan Ikang Fauzi sudah sangat detail. Lantas bagaimana dengan nasib rencana perayaan ulang tahun tersebut yang sudah terlanjur fix menghadapi kondisi tak terduga saat ini, bahwa sosok Marissa kini hanya tinggal kenangan indah dan juga bukti cintanya yang tersisa dalam keluarganya, benarkah akan tetap dirayakan? Tapi ibu katanya sebentar lagi mau ulang tahun ya? Iya. Seperti apa mungkin hari ini nggak ada atau berbeda di tahun sebelumnya? Ya pasti berbeda sih mas, karena orang tua udah nggak ada, jadi ya kita kirim doa aja. Yang biasa dilakukan kalau satu ulang Kita makan, Makan. merayakan bersama karena Quality time. ulang tahunnya beda seminggu sama saya. Ya, Oh, terus Bu. istri saya ya cuma bedanya 3 tahun. Saya emang sebelumnya udah merencanakan secara rinci gitu. Kalau dia meninggal juga seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi istri saya orang yang benar-benar apa ya, Planning melihat, banget. perjalanan dunia ini kematian sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ya kita harus mengikuti dan juga memberikan apa makna dan solusi dari situ. Karena percayalah yang terbaik itu dari Allah. Betapapun kita pedih, menyesal dan sebagainya, kita kembalikan kepada Allah. Oke. Hanya itulah yang ada kemungkinan nanti kita bisa bersama-sama. Rasa duka cita yang begitu dalam berkecamuk dalam kalbu Ikang Fauzi atas kepergian istri tercintanya membuat Ikang mengaku sampai merasa kehilangan motivasi hidup lagi hingga tidak merasakan ada gairah lagi untuk melanjutkan karirnya di panggung musik sebagai musisi, karir yang selama ini sangat didukung oleh almarhumah istrinya. Kini prioritasnya adalah mendoakan belahan jiwanya Marissa yang telah pergi selamanya agar hidup tenang di sana. Meski demikian, Ikang tentu saja masih akan mempertimbangkannya lagi di kemudian hari, apakah memang turun panggung atau akan terus menekuni dunia musik dan memberi manfaat untuk orang lain. Sikap sang ayah dinilai Bella, putri pertamanya, sebagai sikap yang wajar. Di tengah kondisi ayahnya yang merasakan patah hati mendalam, kehilangan belahan jiwanya secara tiba-tiba. Bella mengaku akan selalu mendukung keputusan ayahnya, apakah tidak melanjutkan karirnya sebagai musisi atau justru akan terus menjajalnya. Yang pasti menurut Bella, keluarga akan selalu mendukung apapun keputusan ayahnya. Ya saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa. Yang jelas nanti saya juga pengen lihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya selalu didukung dia. Saya nggak tahu lah, Proses lagi. tapi insya Allah sih
ya saya harus yakin benar perjalanan istri saya ke jalan baik ya. Diampunilah segala dosanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilapangkan kuburnya, diterangkan ilmunya. Dan itu yang merupakan harapan saya sekarang ya, terus menerus berdoa aja. Dan itulah yang sebenarnya bermanfaat buat dia. Itu sebenarnya ya emosional manusia sih ya. Ya memang manusia kalau lagi dikasih cobaan gitu tiba-tiba ya pasti ada saat-saatnya dimana dia merasa jatuh banget nih gitu. Pada saat lu jatuh banget pasti lu ngerasa kayak mau ngapa-ngapain nggak enak gitu, nggak usah nyanyi, makan aja kita nggak enak. Apalagi waktu hari pertama ibu saya meninggal tuh semua kayak mimpi gitu, ngeliat adik sama bapak saya ngeraung-ngeraung gitu kan, kayak wah ini ya berat tapi emang harus dilewati gitu, dan pasti kondisinya tidak akan sama seperti waktu almarhumah ibu saya masih ada gitu ya, pasti akan ya berbeda tapi ya harus dilewatin gitu. Jadi ya mungkin waktu ayah saya ngomong gitu tuh emang pas dia lagi ngerasa hancur-hancur ya, karena selama ini kan ya istrinya yang selalu jadi penyemangat dan pendamping dia gitu kan. Yang namanya fase hidup manusia tuh ada naik turunnya, jadi ya pada saat bapak saya lagi turun keluar kalimat seperti itu, dia udah nggak mau nyanyi lagi ya, pasti akan ada saat dimana dia mungkin mulai berusaha untuk membiasakan diri dengan kondisi ini dan pelan-pelan beraktivitas kembali. Jadi itu proses aja sih menurut saya. Dan ya kalaupun dia nggak mau nyanyi lagi, saya nggak bisa maksa. Tapi kalau dia misalnya mau nyanyi lagi, kita sekeluarga selalu mendukung satu sama lain. Jadi saya akan support apapun yang bikin bapak saya bahagia. Ikang Fauzi masih alami kesulitan tidur dan kesulitan makan hingga hari kelima pasca sang istri tercinta Marissa Haque pergi selamanya. Lantas seperti apa kesedihan Ikang Fauzi saat menjalani ziarah hari kelima pasca sang istri tiada? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di hari keempat pasca meninggalnya istri tercinta Marissa Haque, sang suami Ikang Fauzi didampingi kedua putrinya Isabella Fauzi dan Chiki Fauzi, juga adik iparnya Gilang Ramadan, berziarah untuk keempat kalinya ke pusara istri tercintanya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, yang diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Dalam balutan wajah yang sendu dan pilu, masih diselimuti rasa duka yang mendalam, Ikang Fauzi terlihat berkali-kali mengusap dan mengecup batu nisan istri tercintanya. Tampak pula Ikang masih berusaha menahan diri untuk menumpahkan tangisnya di balik kacamata gelap yang ia kenakan. Kedua putri Ikang Fauzi yaitu Isabella Fauzi dan Chiki Fauzi mengungkapkan bahwa keluarganya masih tengah diselimuti duka mendalam, namun mereka kini sedang berusaha secara perlahan agar bisa bangkit lagi mengikhlaskan kepergian ibunda tercinta. Hari ini saya Bang Ajat turunin itu. sama ayah dan juga Siti baru bisa berziarah ke makam kami tercinta Marissa Haque. Karena kemarin itu kita mau ziarah tuh susah waktu itu, karena di rumah selalu ada orang datang untuk berbelasungkawa dari sahabat-sahabat itu. Menghargai juga mereka
doakan. Emang sedihnya banget, sedih dahsyat, tapi we keep it to ourselves gitu. Jadi ya kita menghadapi hal yang sangat berat, Pak. Tiba-tiba ibu meninggal, tiba-tiba itu nggak mudah, asli nggak mudah. Ya semoga kita sebagai keluarga bisa melewati ini semua. Ya enggak, Pak, nggak ada rencana apa-apa. Ini masih mencerna kita, Pak. Ya hidup akan terus berlanjut, Pak. Bella dan Chiki juga mengungkapkan terkait nasib barang-barang peninggalan ibunda tercinta mereka yang nantinya akan dipertahankan dan ditata sebagai kenangan dari almarhumah ibunda mereka, termasuk barang-barang yang sebelumnya ditata sendiri oleh almarhumah ibunda mereka. Karena almarhumah Marissa Haque sangat menyukai kerapian, kebersihan isi rumahnya, dan juga keindahan sekitarnya. Ikang juga sepakat bahwa barang-barang peninggalan istri tercintanya akan disimpan, kecuali memang yang bisa diberikan untuk dimanfaatkan oleh orang lain akan dibagikan. Karena Ikang yakin bahwa meski wujud sang istri telah tiada, namun rohnya tetap ada di hatinya yang tidak mungkin bisa ia lupakan. Aku akan simpan aja, maksudnya dia ada di hati kita semua dan aku nggak akan mungkin melupakan, biarkan itu terjadi, cuman wujudnya aja yang ada. Ya kalau seandainya ada sebagian yang bermanfaat buat orang lain ya mungkin itu teknis ya. Beresin barang-barangnya ibu di kantornya, terus mungkin di rumahnya buku-bukunya yang segitu banyak tuh kita harus diskusiin mau diapain gitu. Yang jelas ibu saya kan orangnya semasa hidupnya kan suka sekali menebar manfaat kan, jadi saya pengen setelah dia meninggal pun amal-amal kebaikannya dia tuh bisa terus ngalir gitu. Baju dasternya kan digunting ya buat dimandiin, itu saya masih simpen sih, Bang. Iya, saya nutupin aurat ibu pakai bergo naik kuda saya. Yang mandiin ternyata ngefans banget sama ibu. Dari zaman katanya buku tulis sekolahnya tuh covernya ibu. Cuman kayak saya ketemunya justru pas mandiin jenazahnya. Ibu Hajah yang mimpin saya mandiin jenazah. Terus saya boleh minta nggak ini kerudungnya Ibu Marissa, bergonya. Terus boleh Bu, sering pakai buat ibadah ya. Tapi maaf, aslinya itu bergo saya, ada bekas gigitan kuda lagi. Cuma nggak apa-apa, ini saya ngefans banget dari zaman saya kecil. Cuma nggak nyangka ketemunya pas mandiin jenazahnya. Gitu, Ibu Haja siapa gitu ngajarin saya cara memandu saya buat mandiin ibu saya. Saya akan merapihkan, pelan-pelan saya akan merapihkan. Saya juga nggak mau memberatkan hisap ibu. Cuma saya butuh waktu. Ini aja intens banget dari tiap pagi apa gitu. Belum ada cukup ruang buat berduka sih. Ibu selalu ngajarin tentang kerapihan sih, kayak rumah ini harus tertotok, hidup itu harus disiplin gitu. Ya itu insya Allah akan kami realisasikan. Aksi Ikang Fauzi yang berkali-kali mengecup dan mengusap nisan istri tercintanya, sinyal begitu dalamnya duka dan kerinduannya akan sosok istri tercintanya yang telah pergi selamanya. Lantas, seperti apa kini kondisi jiwa almarhumah menurut peneropongan ahli spiritual? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Kontras dengan kesedihan yang masih menggelayuti Ikang Fauzi, anak-anak, dan keluarga atas meninggalnya Marissa Haque secara tiba-tiba, jiwa almarhumah menurut peneropongan ahli spiritual sudah tenang di alam sana. Diungkapkan pula bahwa segala keterikatan almarhumah dengan kehidupan duniawi sudah dilepaskan dan sudah berakhir. Kini ia menikmati suasana kedamaian. Sang ahli spiritual juga mengungkapkan bahwa wajar kematian diratapi karena kehilangan orang tercinta, tetapi sebaiknya hal itu jangan sampai dirasakan berlarut-larut karena justru akan memberatkan jalan bagi yang telah pergi selamanya kembali ke hadapan Sang Pencipta. Arwahnya Marissa, kalau aku lihat saat ini beliau sudah tenang mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan duniawi sudah selesai ya dengan meninggalnya beliau. Banyak sekali duka yang mendalam dalam keluarganya, tapi apapun itu kita harus kuat karena setiap manusia pasti dia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Alangkah baiknya jangan terlalu bersedih ya, jangan terlalu sedih yang berlarut-larut. Sebab apa? Ketika seseorang meninggal kemudian keluarganya ada ya salah satu keluarganya yang masih sedih ataupun masih belum ikhlas, itu akan memberatkan beliau. Ketika kita meninggal itu meninggalnya juga pulang kepada Sang Pencipta. Artinya suatu saat juga kita pasti akan bertemu. Hanya saja mungkin momennya yang berbeda, kapan dan waktunya hanya Allah yang tahu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.